kampanyenya adalah setiap 3 detik 1 orang terkena demensia ya Bapak Ibu ya. Jadi angkanya cepat sekali. Kita ngomong nanti 1 jam itu udah 20 orang kena, 200 orang kena demensia mungkin ya. Jadi cepat sekali angkanya bertambah. Nah, mereka ini memang masih kena stigma Bapak Ibu. 2 dari 3 orang berpikir bahwa demensia atau pikun itu adalah normal sehingga tidak dibawa berobat. Ya, kalau orang tuanya ngomongnya ngaco atau tidak nyambung atau ulang-ulang nanya, ya dianggap normal Bapak Ibu. Jadi nggak dibawa berobat ke dokter. Ya, padahal itu adalah suatu penyakit. Jadi harus diperiksakan dan diobati. Nah, kenapa bisa terjadi demensia? Kalau kita lihat demensia atau pikun itu adalah payungnya ya Bapak Ibu ya. Penyebabnya bisa karena penyakit Alzheimer yang paling banyak, nanti akan kita bahas. Penyakit yang disebut frontotemporal demensia, penyakit yang disebut vascular demensia, Lewy body demensia, ataupun karena penyakit seperti Parkinson. Penyebab lain yang bisa bikin pikun atau demensia adalah stroke, ya, mereka yang punya diabetes, punya hipertensi, penyakit jantung, nah ini gampang untuk kena yang disebut demensia vaskuler, ya. Tapi gangguan otak seperti infeksi di otak, tumor di otak, atau kepalanya kebentur, itu juga bisa Bapak Ibu bikin pikun. Makanya orang tua mesti hati-hati sekali. Jangan sering-sering jatuh, apalagi kena kepalanya. Ya, itu bisa jadi nanti bikin pikun juga. Atau kalau kita kekurangan vitamin B12, Bapak Ibu. Ya, vitamin B12 itu ada banyak di kacang-kacangan, ada banyak di sayur-sayuran juga ya. Kalau bisa nanti Bapak Ibu dirutinkan untuk konsumsi vitamin B12 karena ini penting. Atau mereka yang banyak minum alkohol atau pakai obat-obat terlarang itu pun bisa jadi pikun ya. Jadi ternyata penyebabnya banyak ya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang penyakit Alzheimer. Ini penyakit yang bulan September kemarin kita peringati sebagai bulan Alzheimer. Pada penyakit Alzheimer yang terjadi adalah sel-sel di otak itu rusak, Bapak Ibu. Rusaknya bagaimana? Pertama ada plak-plak. Jadi berkarat, berkerak sel-sel. Ada kayak kumparan-kumparan begini ya yang ngerusak sel-sel ini sehingga fungsinya nggak bagus. Pada akhirnya otaknya jadi menciut seperti ini Bapak Ibu. Ya, ini adalah otak yang sehat, gemuk, ya, penuh, dan ini adalah otak penyakit Alzheimer itu bolong-bolong, menciut, ya, seperti ini. Yang terjadi adalah fungsi yang rusak itu kemudian berlangsung tambah parah, merusak daya ingat, kemampuan berpikir, kemampuan bicara, sehingga pasien menjadi tidak mandiri dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Sampai di sini ngerti ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang kurang paham bisa langsung angkat tangan atau tulis di chat sebelum lupa. Ya, sebelum lupa. Baik. Oke. Bapak Ibu, pada saat kita melihat seseorang, apakah itu kita sendiri atau orang di sekitar kita, mulai ada gejala-gejala demensia atau gejala pikun tadi, sebetulnya 20 tahun sebelumnya itu kerusakan di otak sudah terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi misalnya nih umur 70 udah kayaknya lupa banget. Nah, itu sebetulnya kerusakan di otaknya sudah terjadi waktu dia berumur 50. Ya, pelan-pelan dia tambah lama tambah parah. Ya, jadi kalau bisa memang kita kenalinya lebih awal ya Bapak Ibu ya, lebih dini. Jangan udah keburu sampai di sini, baru kita ngenalin udah agak terlambat untuk diobatin. Oke, kalau kita lihat dari grafik ini, gejalanya kurang lebih waktu masih ringan itu hanya lupa-lupa, tapi lupa-lupanya lumayan parah ya. Lalu ulang-ulang pertanyaan, lalu mulai malas ngerjain hobi, ya, mulai kurang penciumannya atau terganggu penciumannya.
Makin lama makin berat, dia mulai ada gangguan bahasa, kemudian mulai susah untuk tidur misalnya, ya. Makin parah lupanya, sampai terakhir dia waktu berat sekali, dia sudah sangat bergantung. Nggak bisa lagi mandi, nggak bisa lagi makan sendiri, semua mesti dibantu. Itu kalau sudah yang parah, ya. Oke, nanti kita akan bahas ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada beberapa stigma yang salah yang mau kita koreksi. Yang pertama adalah bahwa demensia itu tidak bisa dicegah. Ya, sebetulnya ada yang bisa kita lakukan Bapak Ibu untuk menurunkan resiko pikun tadi, ya. Kemudian nanti kita akan bahas lagi tentang pencegahan ya. Sekarang kita belajar dulu tentang gejala-gejala demensia. Khususnya gejala awal ya, Bapak Ibu. Yang pertama, sering lupa. Ya, terutama hal-hal yang baru terjadi. Kalau ditanya kejadian dulu waktu zaman perang, waduh ingat bener. Tapi ditanya kemarin ketemu sama siapa, lupa. Ya. Kemudian dia suka menanyakan atau menceritakan hal yang sama berulang kali. Ya, misalnya nanti kita mau pergi kemana ini? Kita mau ke rumah kakak, Ma. Pergi kemana? Kita mau ke rumah kakak, Ma. Nanti waktu kita mau berangkat, dia nanya lagi. Ini kita mau pergi kemana? Ya, nanya yang sama berulang-ulang. Kalau itu terjadi, Bapak Ibu segera periksakan deh ke dokter. Ya. Yang kedua, lupa meletakkan barang. Tadi ya termasuk yang lupa ya. Tapi ini meletakkan barangnya ini benar-benar sering banget Bapak Ibu. Misalnya, lupa, aduh di mana tadi naruh kacamata. Ya. Kemudian diem, diinget-inget, 1 menit kemudian ingat, oh iya tadi ke dapur, mungkin di dapur, benar ketemu. Kalau itu aman ya Bapak Ibu, itu bukan gejala awal demensia. Tapi kalau, aduh di mana naruh kacamata, diinget-inget, nggak bisa inget, bongkar semua rumah nggak ketemu kacamatanya. Sebulan lagi baru ketemu kacamatanya ada di bawah tempat tidur. Nah, kalau itu hati-hati. Ya, bisa jadi ini gejala awal dari demensia Alzheimer. Oke, jadi lupa terus nggak bisa lagi nginget. Kalau lupa tapi perlu waktu terus inget, nah itu masih aman. Ya, tapi kalau udah nggak bisa, mau diingetin segimana juga, tadi mama kemana, taruh di mana, tetap aja nggak bisa inget, nah itu hati-hati. Ya. Yang kedua, sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan masalah. Ibu-ibu yang ada di sini, kalau masih bisa bikin acara, ngundang anak cucu, masih bisa bikin susunan menu, ya mau bikin nasi liwet, lauknya ini, berapa banyak jumlahnya, itu tandanya masih oke. Ya, jadi jangan males, tetap bikin kayak begitu, karena itu melatih otak banyak sekali. Tapi kalau udah mulai sulit nih, mau undang 10 orang, masaknya buat 100 orang. Ya, atau sebaliknya, ngundang 20 orang, nyiapin makannya cuma buat 5 orang. Waduh, ini udah mesti cepet dibawa juga nih, periksa. Ya, jadi udah nggak mampu lagi bikin perencanaan. Ya, atau mulai sulit untuk berhitung, ya ke pasar belanja udah nggak dihitung lagi kembaliannya. Nah, itu juga mesti diperiksakan, ya. Yang ketiga, mulai kesulitan mengerjakan tugas sehari-hari di rumah, kantor, ataupun di hobinya. Biasanya naik kendaraan jago, sekarang jadi bingung, beberapa kali tersesat. Ya, biasanya ngajar, tadi ada Pak Bambang ya, yang ngajar ya. Biasanya ngajarnya lancar, belakangan kok jadi lebih susah untuk mengajar. Nah, coba diperiksakan kalau misalnya itu ada. Ya, biasanya jago ngatur uang, sekarang kok tiap bulan uangnya hilang terus, nggak tahu ditaruh di mana. Nah, itu juga mesti diperiksakan ya. Takutnya itu gejala awal dari demensia Alzheimer. Yang keempat, bingung akan tempat dan waktu. Bapak Ibu, kalau pergi jalan-jalan terus ini di mana ya? Padahal itu tempat yang dikunjungi. Itu juga satu gejala ya, mesti diwaspadai.
mulai kesulitan untuk membaca, mengukur jarak, menentukan jarak, misalnya ngambil minum suka tumpah-tumpah, hati-hati ya Bapak Ibu ya, nuangin air, kepenuhan, itu juga salah satu tanda bahwa fungsi otak kita mulai berkurang. Ya, yang keenam, mulai sulit ngobrol. Ya, mau nyari kata, itu loh yang itu. Ya, kalau di orang Batak suka bercandanya begini Bapak Ibu, siapa, mengapa, kenapa. Suka terbiasa bilangnya, itu loh, siapa itu, ngapain dia, kemana dia. Jadi cuman ngomongnya hanya siapa, mengapa, kenapa, karena dia udah mulai sulit untuk mencari kata yang tepat. Ya, nah kalau itu terjadi, yuk kita periksakan juga ya, supaya mudah-mudahan bisa kita obatin kalau emang masih awal. Atau mulai kehilangan barang-barang, terus mulai curiga nih, waduh ini pasti dicuri. Nah kalau ini nih, ini yang suka bikin jadi keluarga bawa mamahnya berobat misalnya. Karena pembantu nggak ada yang betah, semua dituduh mencuri. Nah kalau udah terjadi itu mungkin derajatnya udah lebih berat ya, Bapak Ibu ya, hilang barang terus nuduh orang mencuri. Oke, salah membuat keputusan atau penilaian ya, misalnya berpakaiannya mau pergi ke gereja kok pakai daster, misalnya begitu Bapak Ibu. Atau sebaliknya, atau baju atasnya garis-garis, jadi udah nggak serasi lagi. Makanya sekiranya keren-keren, itu pas. Jadi itu saya. Nah, gejala yang terakhir Bapak Ibu yaitu adalah gejala-gejala psikologis ya. Kita lihat mulai menarik diri dari pergaulan, mulai nggak semangat untuk melakukan hobi, nggak mau lagi kumpul-kumpul, nggak mau ikut arisan. Nah, ini agak sulit karena di zaman corona, mau nggak mau kita jadi nggak bisa bergaul ya Bapak Ibu ya. Dan mulai ada perubahan mood dan kepribadian. Yang tadinya orangnya pendiam, sekarang jadi bawel banget. Yang tadinya bawel, sekarang jadi nggak mau ngomong. Nah, kalau ada perubahan-perubahan begitu, keluarga mesti waspada ya, dibawa untuk diperiksakan ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kita ketemu gejala-gejalanya, maka apa sih yang harus dilakukan, Dok? Nomor satu, periksakan, Bapak Ibu. Periksakan ke dokter, bisa ke dokter keluarga, dokter sehari-hari, kasih tahu. Dok, saya kemarin dengar ceramah, katanya ada gejala-gejala demensia. Kok kayaknya suami saya atau istri saya mulai ada ya, Dok. Nanti dokternya akan lakukan pemeriksaan lebih lengkap. Ya, lebih lengkap. Ya, nomor 2 kita cari penyebabnya. Kadang-kadang Bapak Ibu, tadi saya bilang jatuh, kebentur kepalanya, lalu ada pendarahan di selaput otak. Nah, itu ketemu, oh ternyata ini yang bikin jadi lupa-lupa. Ya, mungkin dengan dioperasi, darahnya dikeluarkan atau disedot, udah bagus lagi. Ya, atau kalau misalnya karena penyebabnya stroke, atau tadi kekurangan vitamin B. Jadi masih bisa diobatin kalau ketahuan penyebabnya. Yang ketiga atau yang keempat, kita mulai dapat obat Bapak Ibu. Obat-obat memang tidak menghilangkan atau menyembuhkan demensia, tapi bisa memperbaiki gejala dan parah. Ya. Lalu selain obat, tentu saja ada pengobatan yang lain yang di luar obat-obatan, yaitu kita perubahan atau modifikasi pola hidup, kita masuk nutrisi yang baik, kita olahraga, dan penanganan stres. Oke, Bapak Ibu. Ini yang saya mau sedikit jelasin tentang klinik memori ya. Jadi di Indonesia sekarang sudah cukup maju, sudah cukup berkembang. Kami di Rumah Sakit Siloam sudah 12 tahun punya klinik memori. Di klinik ini, para pasien atau orang-orang yang punya keluhan lupa diperiksa lebih teliti. Ya, tesnya bisa 2 jam Bapak Ibu. Tesnya banyak, suruh gambar, suruh berhitung, suruh baca. Ya, orang tua saya tuh, papi saya pernah dilakukan tes itu 2 jam lebih. Ya, lalu kalau perlu kita MRI kepala. Nah, kemudian kita rekomendasi pengobatan yang diperlukan. Kami juga menyediakan terapi stimulasi kognitif berkelompok, seperti pada gambar ini Bapak Ibu. Ya, pasien-pasien
diminta untuk menggambar. Ini ada gambarnya yang masih bagus, ya. Tapi ada juga yang Ibu Francisca, ya. Nggak apa-apa, biarpun gambarnya sudah tidak berbentuk, tapi kita lihat komposisi warnanya masih bagus ya. Dan yang penting dia semangat nih, senyumnya manis banget. Kemudian kita juga kasih saran, dukungan. Kadang-kadang ada yang butuh advokasi, ya, butuh bantuan hukum, itu juga kita bantu. Saya punya pasien yang kemarin mukulin tukang kebunnya, mukulnya sampai bocor kepalanya, ya, itu udah mau dibawa ke polisi, tapi untungnya nih pasien sudah 3 tahun lebih berobat ke saya, dan saya punya bukti-bukti pemeriksaannya bahwa dia memang demensia, pikun. Nah, dengan adanya riwayat pengobatan yang lengkap ini, ya sama polisi nggak ditangkap, ya, karena memang dia mukul itu bukan atas kesadaran dia, tapi karena kondisi otaknya yang nggak bagus. Itu ya Bapak Ibu. Nah, itu salah satunya kenapa harus diperiksakan, ya. Karena nanti demensia ini bisa dampaknya banyak kemana-mana. Oke, sekarang ini topik yang seru mungkin ya. Bisakah kita mencegah demensia? Mari menjaga kesehatan otak kita. Nah, salah satu cara mencegah demensia, saat ini kita semua masih bagus ya fungsi otaknya. Pertama adalah jaga jantung kita. Ya, tadi Bapak Ibu sudah saya jelaskan ada 100 miliar sel di otak yang semuanya perlu makan. Makanannya itu dapatnya dari darah. Ya, dari gula dan oksigen yang dibawa oleh darah. Dan darah itu dipompa oleh jantung. Jadi harus jaga jantungnya. Kalau jantungnya terganggu, nanti ke otaknya juga terganggu. Yang nomor 2, tetap aktif secara fisik Bapak Ibu. Mereka yang aktif berolahraga, kalau bisa olahraganya nggak cuma jalan, sepeda bagus, atau mau main golf boleh, mau main pingpong boleh, voli boleh, badminton boleh, olahraga apa saja. Atau cuma mau yoga, misalnya ibu-ibu boleh, ya. Jadi ada latihan bukan cuma jalan yang rutin, tapi ada keseimbangan yang dilatih. Lalu diet yang sehat, Ibu. Diet yang sekarang direkomendasi untuk mencegah demensia adalah yang disebut sebagai diet Mediterania. Diet Mediterania itu kayak apa? Kita bayangkan saja orang-orang di Italia. Mereka banyak makan sayur ya Bapak Ibu. Sayur warna-warni, hijau, merah dari tomat, kuning mungkin dari buah paprika, ya sayur paprika. Jadi sayur warna-warni. Mereka dan minyak zaitun. Kalau sekarang di Indonesia yang dipromosikan karena minyak zaitun mahal, minyak kelapa, virgin coconut oil, itu setara, malah lebih bagus daripada minyak zaitun. Boleh Bapak Ibu beli virgin kalau Bapak Ibu ya, minum sendok sehari. Itu sangat bagus nutrisi buat otak, ya. Yang keempat, challenge your brain, ini adalah ya belajar hal yang baru. Nggak ngerti cara pakai Zoom, belajar. Nah, ini pada bagus nih. Pada bisa pakai Zoom ya. Dan yang kelima, yang nggak kalah penting adalah menikmati aktivitas sosial. Ini yang sekarang susah karena COVID. Tapi kita masih bisa tetap ya Bapak Ibu, aktivitas sosial lewat WA, lewat Zoom, ya, lewat virtual lah seperti ini. Mudah-mudahan COVID cepat selesai, kita bisa kumpul-kumpul lagi ya. Oke, ini buat kita semua Bapak Ibu, 10 cara mencintai otak. Tadi sudah saya bahas, olahraga ya Bapak Ibu ya, baca buku. Ya, kita mungkin tidak seperti orang barat kali ya, yang memang mereka itu dibiasakan sekali untuk membaca buku sejak kecil. Kita dulu mau beli buku aja mahal ya Bapak Ibu. Saya ingat waktu kecil tuh mau nyari buku di kota saya, kota kecil tuh di Dumai susah. Jadi saya mesti ke rumah teman saya yang beli buku dari Jakarta. Ya, memang susah membaca buku karena dulu buku jarang. Tapi sekarang kan coba baca, itu bagus sekali membaca itu ya. Kemudian berhenti merokok bagi yang rokok, karena memang nanti rokok ini bikin aliran darah ke otaknya terganggu. Yang keempat, jaga jantung kita. Ya, tadi sudah dibahas, kalau ada darah tinggi, minum obat darah tingginya, jaga makannya, ya. Kemudian cegah benturan di kepala. Ini gambarnya adalah pakai helm.
Kalau kita naik sepeda, kalau bisa pakai helm. Terus kalau di rumah hati-hati banget, jangan sampai ada yang licin. Ya, kalau bisa kamar mandinya juga kamar mandi kering, biar nggak licin, nggak kepleset. Yang keenam, makanan yang bernutrisi. Tadi saya udah bahas ya Bapak Ibu ya. Tinggi sayur, buah, ikan, unggas, dan rendah lemak ya. Lemak di sini dalam arti daging merah, mungkin dikurangin. Tidur yang cukup Bapak Ibu. Ini yang kita suka lupa ya. Tidur yang kurang itu akan bikin otak kita tidak cukup beristirahat. Sebagai akibatnya, memori tidak pernah benar-benar disimpan dengan baik. Jadi lebih gampang lupa. Ya Bapak Ibu di sini yang punya kualitas tidur yang baik, bersyukurlah. Karena memang seiring umur tidur jadi susah ya Bapak Ibu ya. Bisa 5 jam tidur aja udah bersyukur. Nah, harus diupayakan. Minum kopi atau teh di atas jam 4 sore. Jangan berpikir yang keras-keras di atas jam 6 sore. Ya, disiplin. Jam tidur, tidur. Nggak nonton TV atau main HP. Itu akan bikin bingung nanti hormon tidur di otak kita. Udah jam 11, waktunya tidur, masih asik main HP. Nanti jadi tambah susah tidurnya. Ya. Kemudian pelihara kesehatan mental. Ini pentingnya Bapak Ibu. Kalau kita stres, kita banyak khawatir, kita banyak sedih, maka memori kita juga cepat hilang. Ya, mereka yang gembira, mereka yang bersyukur, yang enggak khawatir, nah itu memorinya lebih awet. Jadi upayakan Bapak Ibu untuk atasin stresnya. Ya, jangan sampai stres itu menguasai kita karena itu juga enggak baik buat otak kita. Oke, tadi ini sudah aktif secara sosial dan tantang diri Anda. Ya, jadi terus belajar. Umur 70 tetap belajar. Apapun itu, belajar masak misalnya. Yang nggak bisa masak, umur 70 mau coba masak, silahkan. Bapak-bapak yang tadinya nggak pernah melihara anjing, ya umur 70 mau coba belajar melihara binatang, ayo silahkan. Atau melihara ikan. Ya, ibu-ibu yang tadinya nggak tahu dansa, misalnya salsa atau waltz, kaku banget badannya, ayo nggak apa-apa, kita belajar hal yang baru. Ya, itu dia Bapak Ibu. Ini dia kesimpulannya. Jadi makan yang sehat, tantang. Di sini main sudoku atau main TTS, kerjakan hobi, masak ya. Nah, sekarang saya mau bahas sedikit tentang COVID ya Bapak Ibu ya. Jadi di era COVID ini, khususnya buat Bapak Ibu di sini yang punya keluarga, yang punya teman atau pasangan hidup yang sudah kena demensia. Apa sih yang COVID, zaman new normal ini membuat para penyandang demensia mengalami keterkucilan ya Bapak Ibu ya. Jadi mudah-mudahan di sini tidak ada ya yang merawat pasien demensia. Atau ada yang mau cerita? Nanti ya, mungkin ya selesai ini ya. Kalau ada yang punya pasangan hidup atau keluarga atau teman yang udah demensia, nanti bisa kita bahas ya. Jadi buat mereka, COVID ini sangat menakutkan. Ya. Kemudian caregiver itu juga jadi kesulitan mendapat dukungan. Misalnya tadinya orang tuanya yang mengalami demensia ini seminggu di rumah anak nomor 1, nanti minggu depannya di rumah anak nomor 2. Nah, gara-gara COVID nggak bisa lagi pindah-pindah. Jadi mereka menjadi sangat stres. Ya Bapak Ibu ya, tidak mendapat dukungan baik dari lingkungan maupun dari profesional. Mau ke rumah sakit juga jadi susah. Ya, sekarang kalau udah tua katanya nggak boleh ke rumah sakit. Jadi tambah berat buat mereka. Nah, kemudian para penyandang demensia ini juga meningkat resiko untuk terpapar virus corona. Karena mungkin mereka nggak ngerti pakai masker, ya. Kemudian nggak ngerti cara cuci tangan yang benar, ya, nggak ngerti caranya jaga jarak. Jadi mereka lebih beresiko kena corona. Dan yang terakhir memang tantangannya adalah kesulitan dalam bidang finansial. Belakangan saya sering sekali mendapat WA pasien-pasien mulai berat ya bebannya ya. Dok, boro-boro mau beliin obat buat ibu,
Kami aja sekarang udah di PHK, misalnya seperti itu ya. Jadinya para penyandang demensia ini memang perlu sekali dukungan kita, ya Bapak Ibu ya. Di sini saya cuma mau kasih satu tips tentang menjadi teman terbaik. Teman terbaik untuk para penyandang demensia ini ya, atau orang-orang yang mengalami kepikunan. Bagaimana caranya? Memang kita dituntut untuk punya empati dan pemahaman yang tinggi, ya, bahwa mereka seperti itu bukan karena memang mereka mau begitu. Ya, ini yang kadang-kadang masih nggak ngerti, ya. Ini papa saya ini ya dok, kerjanya ngompol terus, ya, sampai pinggang saya sakit nyikat kamar mandi. Dia nggak ngerti, dia tetap aja pipis sembarangan, misalnya seperti itu. Itu bukan maunya si bapak, ya. Yang mesti ditekankan adalah bahwa memang dia begitu karena penyakit di otaknya. Ya, berkali-kali saya terus memberikan support seperti ini karena kalau enggak caregiver-nya yang nyerah. Ya, caregiver-nya yang ambruk. Nah, tapi dengan kita paham bahwa ya memang begitulah dia dengan kondisi otaknya, maka kita mungkin akan lebih punya kesabaran tinggi. Ya, dan kita juga diminta untuk memperlakukan secara setara. Ya, Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk menjadi caregiver atau merawat orang yang kena demensia. Bapak Ibu kan punya kisah hidup dengan dia. Nah, itu salah satu keunggulan kita, ya. Maka kita bisa mengingat hari berbagi kisah hidup dan kejadian yang membahagiakan dengan orang itu. Inilah yang disebut dengan menjadi teman terbaik. Kadang-kadang mereka itu seperti lampu ada switch-nya on off, ya. Pas dia off, dia mungkin nggak ingat siapa, nggak ingat istrinya, nggak ingat anaknya, ya. Tapi ada waktunya dia on, dia bisa ingat. Nah, pada saat itulah kita bisa ceritakan lagi kisah-kisah yang membahagiakan, sehingga dia bisa memorinya kepanggil lagi. Ya, itu yang disebut dengan menjadi teman terbaik ya Bapak Ibu ya. Strateginya adalah memang tadi kuncinya adalah kita punya empati, tapi kita juga harus jaga harga dirinya. Ya, pasien-pasien demensia, biarpun mereka itu mungkin sudah tidak bisa makan sendiri, ya mungkin sudah tidak bisa membuat keputusan sendiri, tapi dia tetap punya harga dirinya. Nah, kita harus terus pertahankan itu. Tadi ini strateginya pertama, libatkan orang terkasih dalam membuat keputusan. Ya, Bapak Ibu ya, jadi sederhana saja. Misalnya, Papa mau makan ikan atau ayam, sesederhana itu. Nggak langsung bilang, Pak, ini makan. Nah, jadi beda ya Bapak Ibu ya. Kalau kita tanyakan, nanti dia akan berpikir, aku lebih suka ikan, kita siapkan ikan. Jadi kita libatkan dia untuk membuat keputusannya, lalu kita berkomunikasi dengan bahasa yang sederhana. Dan informasi tentang COVID, Bapak Ibu, nggak usah dicerita-ceritain. Nggak usah dibilang, tuh udah 4.000 lagi hari ini. Tuh udah 1 juta yang meninggal. Jangan, nggak usah. Itu akan malah bikin mereka tambah bingung. Ya, komunikasikan dengan bahasa yang sederhana, bahwa sekarang sedang ada kuman, sehingga kita harus pakai masker dan cuci tangan. Ya, Bapak Ibu selalu libatkan mereka, tanya pendapat, opini mereka tentang apapun yang paling sederhana, sehingga mereka menjadi tetap berguna buat lingkungannya. Ya, ingatkan kembali informasi tentang mereka di masa yang lampau, bantu mereka agar tetap terhubung, bergerak bersama, tertawa bersama, dan tunjukkan kasih sayang. Itu tadi strategi menjadi teman terbaik. Ini sekarang lagi kita kampanye. Dan sekarang COVID, nah, mau dibawa ke Balikpapan, ibunya malah tambah bingung. Akhirnya, untungnya ada ponakan, saudara ya, yang mau tinggal ke rumah itu dan menjaga ibunya. Ya, jadi sudah bikin rencana. Sewaktu-waktu terjadi apa-apa, jangan sampai terlantar ya. Baik, Bapak Ibu. Aduh, terakhir tadi ada yang masih ingat 3 kata, 3 benda yang di awal saya minta untuk diingat-ingat? Boleh, ini hostnya mau nunjuk siapa? Mungkin nanti yang menjawab benar aja yang dapat hadiah ini. Bapak dokter host kita. Siapa ya? Pak Suryadi? Masih ingat Pak Sur? Boleh di-unmute dulu Pak Sur?
Tiga tadi apa? Ya, Oke. Ya tadi itu ayunan, Ya, kaos tangan, ya. terus yang terakhir apa ya? apa ya? Ya, Ini Kunci, namanya Pak, judul. kunci. Kunci. Ya, ada yang bantu tuh, ada yang bantu. kunci. Ya, ya, Makasih. Baik. sudah tanda-tanda. Oke, ya, Paling kita- senior. Betul ya Pak, ayunan, sarung tangan, dan kunci. Oke, yang masih ingat berarti oke lah, masih ya. Terima kasih atas perhatiannya Bapak Ibu. Ini gambar ibu saya dan opung saya ini. Sekarang udah 90 tahun, senyumnya masih manis ya. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Dr. Aksi. Baik, sudah sangat komprehensif, sudah lengkap sekali. Sebagian dari pertanyaan-pertanyaan yang masuk juga kayaknya sudah terjawab sebenarnya, tetapi tetap saya akan bacakan karena tujuan acara ini adalah kita membagikan informasi yang benar dari sumber yang benar. Tentu kita harapkan dengan pertanyaan-pertanyaan ini kita semakin belajar. Baik, pertanyaan ini dimulai dari pertanyaan dari tetangga saya nih, Bu Edwin. Kenapa saat orang tua jatuh sering fatal? Kira-kira kenapa dan bagaimana pencegahannya? Bisa dijawab langsung? Baik, terima kasih Bu Edwin pertanyaannya. Itu sebabnya memang orang tua selalu kita wanti-wanti ya, jangan sampai jatuh. Tadi saya udah jelasin bahwa karena otak kecilnya menciut, memang mereka jadi keseimbangannya kurang bagus sehingga gampang jatuh. Ya, dan biasanya kalau udah jatuh itu juga refleksnya jadi kurang bagus. Ya, jadi kejedutnya di tempat-tempat yang berbahaya. Paling sering sih yang paling bahaya sekali itu di samping ya Bapak Ibu. Karena di sini itu tulang tengkoraknya tipis. Ya, di pelipis. Pelipis itu adalah tulang tengkorak yang paling tipis. Jadi kalau kita kebenturnya di situ, itu pasti udah pecah pembuluh darah yang kita sebut sebagai epidural hematom. Dan epidural hematom itu kalau udah pecah, bus, langsung kayak muncrat. Karena yang kena arteri. Jadi langsung banyak. Ya, perlu dibor, dikeluarin darahnya, perlu operasi. Itu satu.